Yang penting kabeh itu bukti rahmati Allah. Itu cekel. Nah, dari Imam Ghazali malah gampang nek teori ini. Kowe nak kepengin gampang syukur ngoro kuburan. Terus delok wong sak mono akeh sing ning kuburan sak donya. Iku cita-citane musibah kepengin urip meneh dikai kesempatan ngamal saleh. Panggila Ali akmalu sholihan fima tarabtu menawa aku iso ngamal saleh. Nak diparingi urip meneh memperbaiki apa yang zaman di dunia saya tinggal. Lah kowe saiki ternyata ICU berarti kamu punya nikmat yang diingini para orang mati mulai Nabi Adam sampai sekarang itu nikmatmu. Wong sing mati ku cek Fir'aun, cek presiden, cek menteri, cek apa saja yang orang top di dunia. Iku sing wis mati cita-citane piye? Mau kepengin urip terus dandani kesalahan. Lah kowe saiki ku cek urip senajan tok lorokan kan urip opo ora duwe tapi kan duwe urip lha iku nikmat sing digandrungi para wong mati. Paham? Dadi ngamal apik opo wae iku. Salat arang-arang kok ngarep jare ben bus warga. Wis ora tau bener dong. Aji di omah nganggur iki. Wong uripe ora tau bener. Poso seneng ora apa orang sing poso seneng akeh takjil. Engko bodoh seneng kek nak ra poso. Berarti kayak ngaku poso kena problem. Orang bodoh langsung. Ya oke bodoh seneng berarti ngaku perintah Allah poso kemarin. Problem kurang ajar terus kawulung kurang. Tapi untungnya Allah maklumi wong bodoh, lane syukur ya. Jadi hukum di kena hukum nak wong iku ngerti. Lane ke bodoh sing syukur. Ora roh ora kena hukum. Jadi ada kenangan kan ngawur. Apa bodoh seneng? Ora poso penak. Berarti ngaku poso itu problem. Tapi Allah maklumi wong keliru niku maklumi. Alhamdulillah kok dimaklumi. Eling-eling wae kula suwun sing seneng kula sing ngaji kula. Saiki kudu gerakan seneng lakoni taat. Iki wong maksiat itu boleh apa. Kalau itu silsilah itu sarapku bangun ya seneng guru-guru itu bapak ya seneng. Bapak kabudut ya seneng. Bapak sering dicoba nopo-nopo saroe kula perangene ya seneng. Kalau dia seneng itu bukti ridho nih kodok. Ya bukti syukur. Eling-eling tapi nak ngeluh. Kulo nu tengah merdiwean mawon kadang misalnya dicopot nyamuk utawi kasur kulo kok rusak. Kadang ya kepen ngeluh gremeng tapi gereling iki yo kerajaane Allah. Aku turun ning bumi Allah, aku turun ning fasilitas Allah. Kok terima kamar rusak wae gremeng. Saya tak bagasi, tak bagasi ini aku ora krono ngilangi rusak. Ngilangi rasa ngeluh sehingga dadi ono syukur. Anak kowe ngene iku tenan iku daftar wali ku gampang. Kulo nampa yo gampang, cara kulo KPU nampa yo gampang. Paham ya? Gak usah bayar Kang, pokoknya asal memenuhi syarat. Gak usah partai-partainan. Wali yo partai-partai, orang wali aktor, wali autad, wali abdal, wali mujaba, wali atfal. Paling mungkin kayak mau wali atfal. Jadi wali anak-anak itu wali senani dolanan, gak tau mikir rezeki, gak tau mikir duit, mana-mana. Ketakoi pengiran di orang mikir duit, kalau cacile dolan mulai mangan, cacile dolan rusak mulai harus ngedusi, jadi wali apa? Atfal, mana disebut waya atfal, waya anjab, waya. Tapi dia jadi wali atfal itu masih gagal, orang ayu seneng, cacile orang ayu seneng. Jadi masih gagal, jelas gagal, jadi tidak mungkin ke jalur atfal, ya. Kira roda ayu seneng kan? Orang ayu seneng kan? Itu cacile apa catuan? Nah, itu adalah negara mana ke mana waya atfal wali sing tufuliyah ning dunya mulai bidok. Kaya cacile dolan rusak ra mikir kok ana sing ngedusi. Lagi rusak kok ana sing ngumbah. Itu tufuliyah bena ya dayilah. Dia merasa anak-anak di depan. Ana wali autat sing dadi patok bumi, ya dunia biti siksa Allah ngilingi ana patok bumi. Wong sing takwa, sing khusyuk, sing seneng pengiran Allah ra mentolo. Dan itu mahallu nazarillah fi ardi. Orang yang paling dipertimbangkan Allah di bumi. Selagi orang ini masih kerasan di bumi, Allah mau mengadab kampung. Itu Allah mikir kasih ke jenis wali Allah. Ono wali kuto, ono wali nujabah. Malah yang ilmu wali sing cerdas sauri kuwi itu mikir agamane Allah. Ya misalnya kalau masuk nak kowe ra politik, terus politik dicekel wong golek. Engko koyo bengok-bengok, mergo kebijakan wong golek mesti awur-awur. Ono wong sufi wong Jakarta mau politik belas. Bareng Jakarta mimpin Ahok,
Mulut ilmunya cukup, strategi politiknya cukup, kalau ngendikan tentang hikmah juga cukup. Bagi orang anak mlebumnya. Maka kemungkinan itu yang atfal tadi itu, yang wali anak-anak. Gue kan gak mikir mangan dulu. Tapi kan ada status yang membatalkan keatfalan Anda. Ya mau. Baru ngomong ayu seneng. Roh duit. Cacile orang ini. Cacile naik keran juga seneng. Belanan pasir seneng. Belanan godong. Aku udah gue sekolah itu gendeng lagi. Orang wali atfal tau yo. Kemilihan sih. Misalnya dia berkomodo partai politik di Bali mau atfal, anjab, sadar, mujadah. Allah daftar kabeh wis ditompon iki. Jadi apa formulirnya dicoba kabeh wong sing wa iftahu dunya utawi kuncine dunya. Kuncine seneng dunya iku asyaqu. Ana sing maca asyifa utawa media maca asyaq. Ora sing maca asyifa iku war. Wong nganti ke dunya iki mergo nak mangan wareg napa wae kepengin luwih wareg manane apa kepengin luwih. Mulane fatus tahu moga den buka apa mblukinya apa urusan dunya bisa kuis kabar. Wa iftahu al-akhirati uta kuncine akhirati wal su'ul su. Fatus tahu moga den buka apa umurul akhirati urusan akhirat itu ikhlas. Jadi manane wareg apa berbiar ora kok wareg tenan buat. Wal maqala tu tema qala ar-rafi'atu wal khawsu. Kowe kula suwun nggih kula niku mboten gagasanan. Yang susah, maksudnya yang susah wong sing jero-jero ana perkara. Mane kula suwun ora usah mbok kandhani sampeyan masalah wis akeh. Nek raine wis ketara paham ora usah mbok bukas. Ana sing pegatan, ana sing iki mlarat, ana sing sugih tapi tangan, ana sing sugih tapi potongane setiap saat iso mlarat macam-macam. Pokoke ora ana sing aman, apa? Jadi yang penting kabeh iku bukti rahmati Allah. Dari Imam Ghazali malah gampang nek teori ini. Kowe nak kepengin gampang syukur ngoro kuburan. Terus delok wong sak mono akeh sing ning kuburan sak donya. Iku cita-citane musibah, kepengin urip meneh dikai kesempatan ngamal saleh. Panggila ali a'malu sholihan fima taraktu menawa aku iso ngamal saleh. Nak diparingi urip meneh memperbaiki apa yang zaman di dunia saya tinggal. Lah gue saiki ternyata ICU berarti kamu punya nikmat yang diingini para orang mati mulai Nabi Adam sampai sekarang itu nikmatmu. Wong sing mati ku cek Fir'aun, cek presiden, cek menteri, cek apa saja yang orang top di dunia. Iku sing wis mati cita-citane piye? Mau kepengin urip terus dandani kesalahan. Lah gue saiki ku cek urip senajan tok lorokan kan urip opo ora duwe tapi kan duwe urip lha iku nikmat sing digandrungi para wong mati. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean enggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazah surat Baqarah mau 2 juz setengah. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca, karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah mulai Nabi Adam sampai kiamat nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimat. Kalimat itu kata-kata. Nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku. Ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan
bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang satu sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu ada yang ngambil itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani ngambil. Itu saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisi aja capek, apalagi masyarakatnya karena kebaikan itu belum jadi nilai bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai bersama. Jadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blocor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab atau paling tidak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial. Ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu. Jadi nilai sosial itu harus harus benar-benar jadi nilai sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai bersama. Ingat-ingat ya ayatnya tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan dia dapat status naik lah. Kita yang sudah ada ikut jadi wali diganggu pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja. Niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu. Silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah atau salib saja Itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufaroqah. Mufaroqah itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ya kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan udah. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedingan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong itu elek biasa sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu
dawuhnya Allah. Tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita, sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ada iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta pertolongan saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah ya, Fatihah itu kalam Allah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalam Allah, tetap kalam Allah, tapi sudah menjadi milik kita. Tidak paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah iskal itu janggal? Bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh? Nah, jadi aneh kan? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu, apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya, jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iyyaka, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Dong ya, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digram, jadi gubernur. Min azimi fatiha kasratu asma'iha fadha'il ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah.
Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unzilat al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lalu tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, "Qina unzilat Fatihatul Kitab ronna, fastama indahu asyayatin." Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Itu di kamarnya di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajruqa illa an harrama wa alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik, kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah, pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampean ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah, ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama Allahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah. Jadi kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyushay'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau zaman sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau zaman sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? 5 kali sholat. Dan sama lagi? Ya, kalau ngajar juga selain juga. Kok 5 sekali tak itu? Berarti pas sholat fardu tak itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17 tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih. Ya kan? Makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillahirabbil alamin ngamruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang terawih lah, Pak. Kalau terawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas terawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, aduh mana.
Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtaitu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimat. Kalimat itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat, istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah. Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Duit deh. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak Ed. Itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafaz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Semoga kewangilan. Lepas apa di bojo kok kue gagal tok kiri. Wah itu seling terus Ustaz. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuatu sarasa-rasa. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa melewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak ke ambles itu, wah luar. Nah, sampai nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin?
Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami'a naqidan min fawqi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yawm fanazala minhu malakun faqala hadha malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qaddu ilal yawma fasallim faqal abshir binuraini qad uti tahuma lam yuktahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagungan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesialnya nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitu lah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus, suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rono wong lanang koyo sampeyan. Itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senangnya, masya Allah, karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ikrar Ar-Rahmanir Rahim, kita ikrar Maliki Yaumiddin, kita ikrar Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel kan? Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.